Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah klik video ini teman-teman. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita share kegiatan saya hari ini di warung sembako ya. Dan video kali ini saya sedikit sharing tentang bagaimana caranya menghadapi ataupun menolak orang yang ingin berhutang di warung kita. Warung sembako itu identik dengan warung kampung ya, warung jadul teman-teman ya. Dan identiknya itu orang-orang kebanyakan mengambil dulu gitu ya. Enak banget kan ya, ngambil dulu ini ya gitu, nanti bayarnya tanggal sekian, hari ini, hari esok gitu kan ya. Seperti itu teman-teman. Kalau kita kasih bagaimana, modal kita sedikit gitu, nggak dikasih nggak enak ya. Dia tuh pelanggan tetangga terdekat ataupun orang depan rumah gitu ya teman-teman. Barangnya tuh nggak seberapa nilainya, cuman dia ngambil dulu ya. Keuntungan pun pastinya nggak seberapa ya teman-teman. Ya paling gede hitung-hitungannya 1.000 perak atau 2.000 perak lah gitu ya. Tapi ingin ngambil dulu ya gitu, mudah banget kan ya teman-teman. Ngambil dulu ya gitu, besok dibayar, besok tanggal sekian dibayar gitu ya. Kita tuh yang punya warung tuh agak bingung juga ya, agak bingung mikirinnya. Enak banget ya gitu ya, tinggal ngambil aja. Sementara warung kita itu kecil-kecilan, modalnya segini aja udah empot-empotan kita belanja gitu ya misalnya ya. Empot-empotan. Dan seperti itulah namanya di warung itu, modal kecil. Apalagi seperti saya ini teman-teman, modalnya tuh kan di warung sembako itu kan muter ya teman-teman. Jadi bukan modal diem, uang diem ya. Jadi sebisa mungkin kita harus memutar modal warung kita ini agar usaha kita itu tetap berjalan. Dan keuntungan juga tidak seberapa. Jadi ya wajar jika kita harus pelit-pelit sama orang yang ingin berhutang ya. Apalagi jika yang utangnya itu lama gitu ya, seminggu baru bayar gitu kan ya. Keuntungan 2.000 perak diutang seminggu, kapan majunya warung kita ya. Kalau dihitung-hitung seperti itu teman-teman ya. Saya tuh jadi ingat masa dulu ya teman-teman, saat saya pertama kali nempelin tulisan kertas di etalase warung saya teman-teman ya. Dan waktu itu pembeli tuh yang pada ke warung tuh pada malah baca tulisan itu sambil ngolok-ngolok saya teman-teman. Dan saya juga agak-agak getar-getir gitu ya, takutnya yang benar-benar menghutang itu merasa tersinggung gitu ya. Tapi itulah, saya tuh harus mulai tegas dari awal. Mungkin awalnya kita hanya menulis ataupun menempel tulisan aja di etalase ataupun di meja gitu ya, yang harapan kita itu dibaca sama mereka yang ingin berhutang. Jadi udah mikir duluan nih bahwa warung ini tidak memberikan hutangan seperti itu ya. Jadi mengurungkan mereka itu untuk berniat berhutang di warung saya seperti itu ya teman-teman. Dan pernah ada salah satu pelanggan juga yang terus terang waktu itu ya ingin ngambil dulu ya, nanti bayarnya itu pas gajian mingguan gitu ya. Saya terus terang aja teman-teman, ya maaf ya Bu gitu ya, saya mulai sekarang nggak berani lagi ngutangin gitu ya. Udah ada pengalaman-pengalaman terdahulu yang membuat saya kecewa sama yang sering ngambil dulu gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan mohon maaf saya nggak bisa ngulangi lagi kesalahan saya bilang gitu. Saya bukan yang nggak mau nolong atau apa, tapi kadang-kadang suka orang tuh udah dikasih pinjaman suka malah menghilang gitu. Awalnya tuh memang lancar bayarnya gitu, tapi lama-lama mereka itu setelah punya uang itu malah larinya ke minimarket, ke supermarket belanjanya gitu ya. Nah untuk di warung sembako itu kadang-kadang disepelein gitu bayarnya teman-teman. Ada yang seperti itu, tapi tidak semua begitu. Tapi ada salah satu pengalaman saya yang memang seperti itu ya teman-teman. Makanya itu saya dari situ mulai berpikir, ngapain gitu ya, bela-belain aja dia aja, nggak kasihan sama saya gitu ya. Sekarang udah stop siapapun mereka gitu ya, nggak bakal lagi saya kasih pinjaman uang ataupun barang per minggu bayarnya ataupun per bulan gitu ya. Mereka pun nggak memperdulikan saya gitu ya teman-teman. Jadi saya mulai berpikir kita harus tegas nih gitu, nggak boleh lagi mencela-mencela memberikan jawaban iya aja gitu ya. Kita harus punya pikiran yang tegas, yang memang benar-benar kita itu nggak ngutangin lagi gitu teman-teman. Nah jika teman-teman nggak bisa tegas di awal, udah terlanjur memberikan hutangan, teman-teman harus punya beberapa tips agar usahanya itu lancar. Meskipun ada beberapa orang yang memang berhutang ya, kita harus memilih-milih pelanggan mana nih yang biasa kasbon ataupun ngambil dulu di warung kita itu
bayarnya lancar gitu ya. Sistem kasbon itu sebenarnya bisa bikin pelanggan pun makin setia kepada kita berbelanja terus di warung kita ya. Tapi jangan sampai demi kesetiaan itu kita jadi malah rugi ya. Saatnya kita milih-milih pelanggan juga untuk dijadikan sebagai langganan, benar-benar pelanggan yang setia gitu ya. Jangan bolehkan semua pelanggan ke warung kita itu bisa berhutang ya. Jangan semena-mena memberikan hutangan asal bayar gitu ya teman-teman. Meskipun bayar sih, tapi kan lama-lama itu kan kita sendiri yang merugi. Misalnya barangnya udah naik harganya, modalnya udah naik misalnya, sementara dia ngambil harga lama, bayarnya pun kan masih harga lama gitu ya teman-teman. Nah, kita jika ingin tidak rugi itu kita harus terus terang dari awal ya, bahwa barang ini tuh cepet banget naiknya. Nanti misalnya kalau bayarnya per bulan, tolong ya gitu bayarnya dengan harga baru seperti itu ya. Ada perjanjian di awal sebelum pelanggan membawa barangnya ya teman-teman, biarpun sama-sama enak gitu ya, biarpun udah langganan, udah pelanggan setia, tapi kalau kita ngomongnya jujur di awal itu akan lebih menyenangkan kepada semua pihak ya teman-teman. Dan kita pun harus pintar-pintar memilih kira-kira pelanggan mana yang selama ini bayar utangnya itu tepat waktu gitu ya, gampang dihubungi dan gak ribet saat ditagih ya, dan memang sering berbelanja di warung kita ini ya teman-teman. Jangan sampai salah pilih orang saat kita memberikan kepercayaan orang berhutang ya. Yang keduanya, tips agar terhindar dari kerugian di warung sembako karena gara-gara hutang itu, kita harus memberikan batasan waktu ya kepada para pelanggan yang ingin berhutang ya teman-teman. Sama seperti sistem utang lainnya ya teman-teman, kasbon di warung sembako itu kita juga harus ada batas waktunya ya. Janjian dulu di awal ya dengan para pelanggan kita, batas waktu kapan kasbon itu ataupun hutang itu harus dilunasi gitu ya. Tentukan juga apa sih sanksinya kalau kasbon itu tidak dilunasi pada waktu yang sudah disepakati gitu ya teman-teman. Misalnya kita bisa menentukan enggak akan memberikan lagi pelanggan itu untuk kasbon lagi di warung kita, dan kalau itu memang sudah tidak ada lagi kesepakatan yang memang kita sepakati di awal dan pelanggan pun melanggarnya, jadi kita harus tegas ya bahwa kita itu tidak memberikan lagi hutangan kepada mereka sebelum mereka itu melunasi hutangnya yang di awal tersebut. Nah, yang selanjutnya tipsnya agar terhindar dari kerugian di warung sembako karena gara-gara hutang itu, kita harus membatasi jumlah kasbonan ya teman-teman. Selain waktunya, kita juga harus membatasi jumlah kasbonan setiap pelanggan kita ya, dan nanti takutnya kita yang malah nanggung sendiri semua kasbonannya ya. Karena kadang-kadang orang itu kan awalnya saja yang manis ya, lama-lama mungkin ada keperluan lain, jadi merasa disepelekan lah gitu bayar hutangnya ke warung sembako ya teman-teman. Misalnya pelanggan A ini hanya boleh kasbon di warung kita itu sebesar 50 ribuan aja per minggunya misalnya ya, dan itu juga bisa dibagi-bagi dalam satu kasbon. Yang penting nilainya itu maksimalnya itu 50 ribu gitu teman-teman, jangan sampai lebih. Dan supaya kita tuh tidak nombok-nombok saat belanja nantinya, dan masih ada uang modal yang bisa diputar lagi ya teman-teman, bukan hanya di catatan saja. Dan bukan hanya itu saja ya, kita juga harus membatasi jumlah kasbonan warung kita itu dalam sebulannya, misalnya dengan membatasi sebulan itu kita hanya memberikan kasbonan tuh 1 juta atau 500 ribuan saja per bulannya ya. Itu dibagi-bagi kepada seluruh pelanggan yang suka berhutang ya misalnya ya. Jika sudah melewati nominal segitu itu kita stop dulu ya, jangan sampai menghutangkan lagi lebih dari 1 juta atau 500 ribu rupiah per bulannya untuk modal kita ini. Nah, dengan cara itu kita juga bisa lebih mudah mengatur keuangan warung ya. Selain itu, kita juga bisa tahu kapan harus menolak pelanggan yang ingin berhutang ataupun ngambil dulu di warung kita ya. Kita kan udah lihat catatan di buku nih, misalnya udah sebulan ini tuh ada berapa puluh orang yang menghutang dengan total jumlahnya itu sekian ratus ribu misalnya. Kita bisa tahu ya, dari catatan itu kita bisa membatasi, stop dulu udah sebulan ini udah lebih dari 1 juta nih yang menghutang gitu ya. Nanti kita bisa atur semua keuangan warung, dan kita bisa stop ya, untuk stop tidak memberikan hutangan lagi bulan ini ya teman-teman, sebelum
para pelanggan tuh melunasi hutang-hutangnya gitu. Dan ini yang tak kalah penting banget di warung sembako, catatan hutang itu harus ditulis dengan rapi di buku yang khusus ya teman-teman. Jangan sampai campur aduk dengan tulisan-tulisan lain ya. Ini khususkan aja buku, pilih salah satu kertas ataupun buku yang memang khusus untuk orang berhutang ya teman-teman. Dan kita harus ingat juga jangan memberikan kasbonan baru kepada pelanggan ataupun siapapun itu ya kalau kasbon sebelumnya itu belum dilunasi gitu ya. Dan untuk mengetahui kasbonan pelanggan kita itu, kita perlu juga merapihkan catatan kasbonan tersebut, catatan kasbonan pelanggan kita jika selama ini kita mencatatnya di dalam kertas yang sudah disediakan ataupun buku yang sudah kita sediakan ya. Stop dulu untuk sampai batas waktu yang ditentukan dan memang belum lunas itu jangan sampai kita kecolongan lagi ya. Kita kalau mau ada orang berhutang tuh lihat dulu di kasbonan kita ada nggak nih nama ini gitu ya, dan udah berapa total pengambilan barangnya, kita harus lihat dulu ya teman-teman. Jika sudah melebihi yang kita sepakati di awal itu, kita jangan memberikan lagi hutangan gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin udah terlanjur memberikan hutangan dan memang agak sulit ditagih ataupun ada misalnya orangnya pindah ataupun mencela-mencela nggak mau tanggung jawab, itu kan urusan mereka ya teman-teman. Kita yang penting kita udah mengingatkan, udah mencoba nagih gitu ya dengan baik-baik teman-teman. Itu memang itu hak kita yang harus dibayar sama mereka yang memang menghutang gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang suka orang nggak tanggung jawab banget ya, dia udah pergi aja tiba-tiba ataupun nggak mau berhubungan lagi dengan kita dengan adanya masalah hutang itu. Udah kita niatkan ibadah ya, hitung-hitung sedekah dari kita ya teman-teman, dan mungkin nanti Allah akan menggantinya lebih banyak. Dan itu daripada kita ribut ya, lebih baik kita udah biarkanlah ya, anggap aja itu rezeki tidak halal untuk kita ya, jadi dimakan orang tersebut, seperti itu teman-teman. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dipahami ataupun salah, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.